أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Turun dari i'tidal ke sujud. Ya kan? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Turun mau sujud. Saat akan turun ke sujud itu, ada yang menggunakan telapak tangan nempel, ada yang menggunakan lutut turun. Ada dua-duanya. Kenapa turun dua tuntunan ini? Dua-duanya ada tuntunannya. Dan uniknya di kitab hadis yang sama. Yang pakai lutut itu di Abu Daud, nomor hadis 838, yang meriwayatkan sahabat Nabi namanya Wa'il bin Hujur, Wa'il. Yang pakai telapak tangan, nomor hadis 840, paling kiri sebelah atas sampai 841, yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar dari Nabi juga. Dua-duanya ada, pakai lutut ada, pakai telapak tangan ada. Nah, saat kita akan tunaikan sholat itu, kenapa ada alternatif-alternatif itu? Supaya memudahkan, karena boleh jadi ada yang bisa dengan telapak tangan saat turun, ada yang mungkin dengan lutut saat turun. Cuman itu kemungkinannya. Ya, cuma itu. Anda biasa pakai lutut misalnya, tiba-tiba lutut bermasalah. Apa karena cedera? Apa seperti Nabi? Ketika Abu Hurairah masuk Islam, 3 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi sudah sepuh. Saat Nabi sudah sepuh ini, saat akan turun, punya penyakit di lututnya. Sehingga kadang-kadang beliau ada pernah duduk, pernah bersandar. Saat akan turun, telapak tangannya duluan turun. Terlihat oleh sahabat Abu Hurairah, disampaikan demikian, maka ditiru oleh beliau, keluarlah riwayat ini. Wa'il masuk Islam lebih duluan daripada Abu Hurairah. Nabinya masih, kalau dalam bahasa Jepang itu masih jag-jag, ya, masih kuat, ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan sebagainya. Nah, ketika sholat itu masih kuat, nggak ada masalah. Saat turun, lututnya turun duluan. Makanya dalam hadisnya disebutkan, idza sajadta wa arada ahadakum an yasjuda fala yasjud kama yabrukul ibil. Ibil, kalau kamu mau sujud, jangan kamu sujud seperti duduknya unta. Untanya disebut ibil. Ya, faliyadha rukbataihi qabla yadaihi, dahulukan lututnya sebelum telapak tangan. Tapi hadis yang kedua, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, untanya disebut ba'ir. Nah, ini kalau ahli bahasa Arab dia akan lihat dulu, kenapa yang satu ibil, kenapa yang satu ba'ir. Dan unta itu banyak, ada jamal, ada nakah. Unta Nabi Soleh nakah, naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Ada jamal hatta yaljal jamalu min samil khiyat, ada ba'ir, ada ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Anda mesti mengerti ini. Kalau ibil itu unta umum. Mau jantan, mau betina umum. Ya, dan sifatnya biasa, belum ada beban. Jalan. Kalau jamal itu unta jantan. Aduh, nama saya Jamal Ustaz, kumaha? Bukan. Ya, itu pakai alif, jamalun. Nah, jamal. Ya jamalu, ya jamalu. Ya, jamal artinya adalah sifat keindahan. Sifat keindahan. Kalau sifat indah ini ditarik ke laki-laki menjadi jamil. Jamil, ganteng, jamil. Ya, Saiful ganteng, Saiful. Nah, kan? Kalau ke perempuan, kenapa? Kalau ke perempuan tinggal tambah tak di ujungnya, jamilah, kan? Ya, Mulan cantik, indah, Mulan. Nah, itu ya misal ya. Nah, itu contoh. Jadi ini gambarannya. Tapi kalau alifnya dihilangin satu, jamalun, unta jantan. Itu. Anda mau umroh, nama Anda Jamal. Lihat dipisah, pakai alif apa enggak? Ya. Hati-hati. Begitu tanpa alif, Anda akan bingung petugas di Saudi itu ya. Nakah, unta betina. Jadi untanya Nabi Saleh unta betina. Makanya air susunya diambil waktu itu. Naqatallahi wa suqyaha. Ibil tanpa beban, ba'ir unta yang ada beban. Dan unta itu punya 2 kaki, punya 2 tangan. Tuh. Awas, hati-hati. Saya dulu kajian tafsir itu, murid-murid kami di Tripoli, saya kumpulin. Ya, kajian tafsir prakteknya kebun binatang. Ya, teliti semua hewan-hewan dalam Al-Quran, keluarkan semua, bikin kelompok. Dia ada kelompok unta, kelompok monyet, dia kelompok lagi gajah. Jadi itu meneliti, tanya pada pawangnya semua, dan lihat kebiasaannya. Nanti disimpulkan kenapa Yahudi dikutuk menjadi monyet, bukan menjadi tikus misalnya. Kebiasaannya ada di situ, itu indah sekali. Ada kelompok unta, memang paling nggak enak ketika dipanggil. Kelompok unta datang, monyet, gajah gitu kan, terus presentasi, tapi indah hasilnya. Nah, ba'ir itu unta yang punya beban. Ternyata unta kalau nggak punya beban itu, dia turun tuh tangan pertama duluan dia lipat gini. Makanya jangan sama kayak unta, lutut dahulukan. Itu maksudnya. Tapi kalau dia sedang punya beban, ada beban, yang didahulukan lututnya.
Makanya dahulukan telapak tangannya. Itu namanya majas dalam bahasa Arab. Bukan untanya. Majas kiasan. Maksudnya, banyak orang yang ketika dia hidup itu, boleh jadi kemudian ada beban dalam hidupnya. Apakah karena beban usia sepuh? Ketika sudah beban usia sepuh, biasanya penyakit awal muncul di apanya? Lututnya. Kalau lutut sulit dalam kondisi demikian, maka gunakan telapak tangannya. Tapi jangan dilihat tuanya. Karena mungkin profesi Anda menyebabkan lutut Anda cedera. Olahragawan, main bulu tangkis misalnya, tiba-tiba lutut cedera, pemain bola, lutut cedera, ya. Ketika Anda cedera, misalnya biasa lutut, gunakan telapak tangan. Dan jangan disimpulkan tua. Begitu teman Anda turun, telapak tangan duluan, sepuh. Ya. Bukan itu prinsipnya. Jelas ya? Nah, jadi ini tuh keanekaragaman. Boleh pakai telapak tangan, boleh pakai lutut. Jelas sampai sini? Ah, yang salah itu pakai kepala duluan. Belum apa-apa udah ribut. Rame. Nah, sekarang Anda pengen pilih. Apa yang Anda pilih? Yang Anda pilih itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita, kenyamanan kita. Orang Arab menyebut dengan kalimat begini, ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Pilihan yang cenderung ia ambil untuk memudahkan dia. Di Arab pun ada singkatan, kepanjangan. Makallah. Ma dhahaba ilaihi, kepanjangan. Ma dhahaba ilaihi disingkat dengan madhab. Madhab. Seperti Allahu Akbar disingkat takbir. Ya kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin disingkat tahmid. Hamdalah. Ya, kemudian la ilaha illallah misalnya disingkat tahlil. La haula wala quwata illa billah disingkat hauqala. Ma dhahaba ilaihi disingkat dengan madhab. Jadi ada manhaj, ada madhab. Makanya madhab itu sifatnya pilihan. Yang bismillahnya disirkan, silahkan kalau nyaman. Yang dikeraskan, ada dalilnya. Ya, kemudian yang kunut misalnya ada dalilnya, yang tak kunut ada dalilnya. Yang pakai telapak tangan tadi dalilnya apa? Yang pakai lutut tadi dalilnya apa? Nah, walaupun mazhabnya berbeda, manhajnya sama. Karena semua berasal dari tuntunan Nabi. Makanya saya sering kencang mengingatkan, hati-hati kalau bilang manhaj itu. Oh, dia mah beda manhaj. Hah? Kalau beda manhaj, sholatnya beda. Apalagi kalau masuk akidah, berarti akidahnya beda. Kalau sudah punya pemahaman begitu, berarti Anda menyimpulkan hanya Anda benar, yang lain salah semua. Itu yang paling bahaya. Ini berarti Anda belum paham. Berarti Anda belum paham. Kalau orang belum paham, belajar. Ini sudah nggak paham, memvonis orang, itu yang paling bahaya. Ya, jadi hati-hati. Kalau belajar itu mesti hati-hati. Ya, hati-hati, sekali lagi hati-hati. Belajar dengan benar, karena nanti salah menyimpulkan akan keliru mengamalkan. Jelas sampai sini?